Ya, jadi ini memang bisa dibilang sebagai representasi dari desain-desainnya Axial ya. Iya. Betul. Secara konsep ruang spasial maupun kayaknya pemilihan material. Iya. Itu bahasa Pertimbangan ya material, cost dan lain-lain lah gitu ya. Iya, iya. Dan itu akan jadi satu identitas yang pengen dijaga atau emang pengen berkembang, nggak tahu entah gimana. So far sih pengennya tetap ini ya. Iya. Tinggal dimatengin lagi terus gitu ya. Iya. Belum mikir untuk yang mikirnya ya swing pengen coba ini deh. Ya karena memang passionnya lebih suka ke resort sih gitu ya. Resort. Maksudnya di luar live ide desain arsitek juga suka dengan ambience yang kayak gini gitu. Feel-nya gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya pengaruh dari dulu, mungkin cerita dikit dulu sebelumnya kan dari Unpar ya. Dari Unpar 2000, lulusan 2008 bareng Eben. Iya. Kita waktu itu sempat juga tuh ke rumah Eben tuh. Iya. Rumahnya baru jadi. Nah terus dari situ langsung ke Studio Air Putih. Dari situ setahun dulu, setahun kurang di Bandung magang lah ya. Sama ini bareng sama Michael RDMA. Oh iya. Itu dulu Michael juga masih associate sama Singapura Studio gitu ya. Iya. Jadi di Bandung sebentar bareng sama dia, habis itu pindah ke Jakarta. Ke Julio Arsitek. Oh, di Bangka. Di Bangka. Iya. Itu setahun kurang juga, akhirnya pindah ke Studio Air Putih. Studio Air Putih 2010, nggak salah ya. Sampai 2017. Wow, paling lama. Siapanya? Iya, maksudnya paling dari semua loncat itu paling lama. Kenapa di Studio Air Putih lo mengalami proses yang cukup panjang dibanding yang sebelumnya? Mungkin cocok-cocokan ya kali ya. Iya. Karena emangnya kayak yang tadi lo bilang ya, feel yang ingin dicapai dalam desain gitu-gitu. Iya, karena ya bukan berarti yang sama Michael juga waktu itu nggak ini ya, nggak cuman ya gitu kan yang coba-coba terus ya. Ini ya mungkin paling betahnya di Studio Air Putih gitu ya dulu ya, pemikiran dulu ya. Berarti pas waktu di studionya yang masih yang lama juga. Masih yang lama pindah ke yang baru. Iya. Nah kita ketemu di yang baru itu yang baru gitu ya. 2000 masih fresh waktu itu 16 akhir kali ya. Iya. Nah terus bisa dibilang pasti juga dari beberapa tempat yang lo pernah pernah belajar lah ya mungkin ya waktu itu ya. Ada yang akhirnya jadi dasar dari proses lo dalam berkarya saat ini kan ya. Yang menurut lo yang paling jadi pelajaran banget itu pendekatan desain yang diterapkan di tempat lama itu apa, Bang? Yang sekarang mungkin jadi prinsip nih, jadi kayak golden rules-nya, pengen bikin villa look ya, atau villa nempel lah ya, yang benar-benar basicnya sih di tata ruang ya. Jadi semua basicnya dari layout dulu gitu. Layout, fungsi, atur di situ, baru kita mainin kulitnya. Detail baru. Iya. Jadi lebih ke cara pikirnya lebih ke kita kan kebanyakan dulu juga basicnya di rumah, ngerjain rumah. Yang penting rumah tinggal. Yang penting yang punya rumahnya ngerasa enak dulu. Bukan arsiteknya yang enak buat tempatin rumah itu gitu ya. Iya. Tapi yang penting yang punya rumahnya dulu supaya dia enak gimana gitu. Secara fungsi kebutuhan gitu ya. Fungsi kebutuhan, dia cerita habitnya gimana gitu. Iya. Itu sih, jadi basicnya yang nempel tuh ya itu sih sampai sekarang. Makanya kayak pemilihan material apa gitu kayaknya lo sangat menjaga improvisasi yang berlebihan gitu ya. Iya. Kalau bisa sesuai dengan ini ya, konsep awal gitu ya. Iya. Dan basic aja gitu ya. Iya. Garis-garis yang tegas kayak gini, pertemuan ya kadang memang sebetulnya nggak terlalu detail banget ya, ini harus ketemu gimana gitu. Yang penting sedikit-sedikit dipikirin lah ya gitu ya. Iya. Nggak 100% sebetulnya ya, nggak 100% kepikiran juga semua gitu ya. Iya. Nggak canggih banget, tapi masih belajar lah ke situ ya. Nah, berarti saat ini Axial udah dari tahun 2017 berarti ya. 2017. Iya, nggak kerasa udah 5 tahun. Momentum apa yang membuat lo harus ya kayaknya nih udah saatnya memang independen nih gitu, mandiri. Momentumnya ya mungkin karena udah 7 tahun juga ya, sama kita kan growing terus, maksudnya kita punya keluarga juga ya. Iya. Ya mau nggak mau bukan gambling sih, cuman ya kayak mungkin coba mikir deh, coba sendiri dulu gitu ya. Iya. Gitu. Jadi
ya abis itu syukurnya men-challenge ya. Iya, abis itu syukurnya ya jalan sampai sekarang. Oh, jadi bukan basicnya waktu itu wah kayak udah ada modal deh gitu ya. Enggak juga sih, mungkin bikin ini juga mepet-mepetan. Tapi secara pengalaman mungkin lu juga udah punya beberapa reference sebelumnya kali ya, iya, yang membuat lo. Iya, syukurnya berarti dari lulus 2008 sampai 2017 ya. Ya modalnya itu doang, pengalamannya gitu ya. Iya. Pengalaman kerja dapat problem, itu doang sih. Berarti pas sama Axial ya benar-benar ngerintis lagi. Iya, dari nol lagi. Mulai lagi dari nol. Iya. Proyek pertama apa di Axial? Rumah tinggal semuanya. Renovasi, iya. Dari renovasi gitu ya. Dan syukurnya ya jalannya sih emang kayak gitu ya. Jadi semuanya benar-benar baru. Oh. Bukan dari linknya Subir Putih. Iya. Benar-benar jadi resource yang emang lo temuin saat lo udah mulai. Dan kebetulan ya waktu itu pas juga zamannya medsos kali Instagram ya. Iya. Untungnya ya. Nah, sebetulnya nggak belajar juga sih Instagram gimana caranya growing gini enggak sih. Natural aja. Iya. Maksudnya ini aja lah ya, menggunakan dengan selayaknya aja ya. Iya, betul. Terus sampai saat ini udah kira-kira udah berapa project kepegang? Ini kan sekarang staff udah 6 ya? 6 dengan lu sendiri gitu kan? 6 ya, sama ini saya sama istri interior berarti 8 ya. Istri juga bantuin buat interior? Iya. Ya karena kebetulan istri juga basicnya juga interior designer. Iya. Berapa project sih sekarang yang berjalan yang dikerjakan dan skala project apa nih yang lagi seru berjalan? Ya syukurnya sekarang sejalan dengan apa yang dipikirin ya, lebih ke tropis modern ya. Itu terjaga ya? Terjaga. Terus dengan space-nya ya syukur beberapa sih lumayan gede gitu ya. Jadi kesan villa resortnya tuh dapat, bisa dibuat, bisa diatur gitu ya. Tapi nggak semuanya skala kayak gitu ya, ada juga yang normal, cluster yang terbatas. Tapi itu juga malah seru-seru juga ya sebetulnya, rumah kecil gitu ya. Iya. Iya, maksudnya gimana caranya merepresent apa ya, prinsip yang ingin lo pakai ke dalam skala yang kecil, terus dalam dia kan juga belum kita nggak tahu penghuninya siapa. Betul. Gitu kan. Jadi harus dibuat sedikit lebih generik. Iya. Jadi nggak selamanya proyek kecil tapi nggak enak, nggak juga sih, malah ada yang kecil tapi malah enak gitu ya. Iya. Seru. Ya kan SAP juga banyak kerjaan proyek kecil kan. Iya, banyak. Cuman berapa 4 meter ya? 4 meter. Seru dia bikin permainan. Ya spasial sih ya. Iya. Emang kekuatannya ya. Itu yang dibawa sama Axial sekarang ya. Iya, yang belajar dari situlah. Iya. Berapa project sekarang? Lagi jalan? Yang jalan ya. Yang di dalam proses desain lah. Proses yang lagi nanti dia proses desain sama yang di lapangan ya. Oh, sama yang di lapangan, sama yang konstruksi. Iya. Berarti ada yang harus lo stretch dong timelinenya gitu ya dengan tim segini. Iya. Pasti. Syukurnya nggak tahu ya kalau di rumah nggak tahu sih masih iya, gimana. benar. Nggak lebih fleksibel ya, nggak ada deadline yang kayak retail kan. Gue udah nangkep maksudnya. Masih bisa lebih kita bisa kolaboratif lah bisa dibilang. Iya, kita bisa kondisiin dengan komunikasi sama ownernya aja kan, sama lapangan kan kita. Dan nggak harus di sini semuanya nggak harus basicnya semua drawing detail lengkap. Wah, benar-benar canggih gitu drawingnya enggak sih. Iya. Yang penting komunikasi aja sih. Iya. Kalau bisa nunjukin by SketchUp model lebih bagus sih. Nggak perlu drawing. Iya. Tapi ya kuncinya lo harus megang orang lapangan atau kontraktor yang iya itu percaya kan. Iya, kita ngebangun supaya klien juga ngerti gitu ya. Nggak semuanya harus drawing gitu. Kontraktor juga masih kita ajarin dari awal semuanya. Iya. Nah mungkin next kira-kira Axial nih ke depan ada pengen achieve apa gitu, atau lu sebenarnya dengan Axial tuh cita-citanya nanti mau kayak gimana sih gitu? Sebenarnya kalau ngomongin itu dari dulu orangnya kalau saya nggak ambisius, flow jalan aja. Going with the flow aja ya? Iya, karena ya sering ngobrol sama teman-teman. Jadi bikin Axial juga nggak ada bayangan sih. Kalau emang dulu betah di SAP, ya udah jalan aja. Nggak ada target. Dia cuman kalau SAP ngasih lo saham, harusnya lo bisa di situ ya bertahan. Jadi nggak ada ambisi yang gimana banget ya. Tapi emang passion emang di desain ya, kelihatannya. Iya. Emang udah
di situ gitu Iya. tempatnya as an arsitek gitu ya. Ya terus jalanin ini juga semuanya proyek-proyek yang nggak, ya tadi nggak achieve mau dapet apa gitu ya, nggak Iya, sih. iya. Ya orangnya flat ya, nggak ambisius. Tapi kan lu sering ikut pameran juga kan berapa kali sama kita juga sering kan? Iya. Ya kan? Ya kontribusi ya. Iya. Nyoba dulu ikut pameran yang di JCC di mana? Iya. Yang waktu ke Seoul ikutan juga nggak sih? Nggak ikut. Itu mah 2017 ya. Iya. Yang terakhir juga ada kan 2021 kan? Iya, Rio. Iya. Ya akhirnya nggak ke sana. Oh nggak jadi ya? Akhirnya dipamerin di Bandung kan. Kalau dalam waktu dekat kejutan-kejutan yang pengen dilakukan tahun ini gitu. Kejutan. Selain menunggu proyek-proyek selesai. Ya itu tadi ini aja ya, flow aja ya, nggak ada yang target gimana banget sih. Ya lagi mikir sih pengen bikin tempat kopi yang ambience-nya kayak begini. Wah, ditunggu tempat kopi. Iya itu masih lama. Nyari tanahnya dulu. Oke kalau gitu. Oke Fer, sukses terus buat Ferdi dan Axial dan semua tujuan-tujuan dalam berkaryanya supaya terus menginspirasi kita. Apa ya, nanti jangan pelit-pelit kalau kita mau belajar lagi ya. Kalau kita yang belajar. Thank you nanti kapan, udah datang. Sama-sama. Kapan waktu boleh nanti kita undang juga ke proyek kita. Sip kalau gitu. Thank you teman-teman. Iya.